Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Hadi Innoval. Saya berasal dari kelas 10-2 dan kali ini saya akan menceritakan biografi seorang imam periwayat hadis, perawi hadis yaitu Imam Bukhari. Nama lengkap Imam Bukhari itu adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughfirah ibn Bardidbah Al-Jufi Al-Bukhari. Ia lahir pada bulan Syawal tahun 1904 Hijriah di kota Bukhara. Sekarang kota Bukhara terletak di Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari dibesarkan dalam keluarga ulama dan dia sangat taat beragama. Dia mendalami ilmu agama sejak usia dini. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hibban menyebutkan bahwa ayah Imam Bukhari dikenal sebagai seorang yang waro', yaitu seorang yang sangat berhati-hati dalam menjalankan syariat Islam. Ayahnya adalah seorang ulama yang bermazhab Maliki. Dia merupakan murid dari Imam Malik. Imam Malik ini adalah seorang ulama besar dan ahli fikih yang terkenal. Sayangnya, ayah Imam Bukhari ini wafat pas Imam Bukhari lagi masih kecil. Sehingga Imam Bukhari ini dibesarkan oleh ibunya. Nah, waktu Imam Bukhari ini usianya 10 tahun, Imam Bukhari ini sudah melakukan perjalanan panjang untuk menuntut ilmu. Ia mengembara ke berbagai kota. Ia mengembara ke berbagai kota yang menjadi pusat keilmuan pada saat itu. Nah, kota-kota yang dikunjunginya itu ada kota Bakhel, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam. Di Bukhara, ia tuh belajar kepada Syekh Ad-Dakhili. Syekh Ad-Dakhili ini seorang ulama hadis yang sangat masyhur. Dan pada usia 16 tahun, Imam Bukhari ini mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah. Di sana, dia menimba ilmu daripada guru besar hadis yang tinggal di sana. Nah, waktu usianya 18 tahun, ia sudah hafal karya-karya besar seperti yang ditulis oleh Mubarak dan Waqi' bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam sebuah kitab yang menjadi salah satu karya terbesar dalam sejarah Islam. Dari sekitar 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi, Imam Bukhari menyaringnya menjadi 7.275 hadis yang hanya dianggap sahih. Karya monumental ini dikenal dengan nama Sahih Al-Bukhari, yang menjadi salah satu kitab hadis paling diakui keautentikannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Imam Al-Bukhari merupakan seorang ulama terkemuka dalam ilmu hadis. Ia dikenal karena usahanya yang luar biasa dalam mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih. Beliau menghabiskan waktu selama 16 tahun dalam upaya tersebut menjelajahi berbagai kota untuk menemui para perawi hadis. Perjalanan beliau mencakup kunjungan ke kota-kota besar seperti Basrah, Mesir, Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad hingga wilayah Asia Barat lain. Setiap kota yang disinggahi Imam Bukhari ini menjadi saksi ketekunan dan dedikasi beliau dalam mengejar ilmu. Imam Bukhari belajar dari banyak ulama hadis ternama. Di antara guru-gurunya ada Ali bin Al-Madani, seorang hadis terkemuka yang memiliki pengaruh besar dalam ilmu hadis. Kemudian ada Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali yang dikenal dengan pengetahuannya dalam mendalami hadis. Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis yang terkenal, juga termasuk salah satu gurunya. Selain itu, Imam Bukhari juga belajar dari Maki bin Ibrahim al-Bakhi dan Muhammad bin Yusuf al-Bakhandi, dan keduanya memberikan kontribusi yang signifikan dan dalam pembentukan pengetahuan beliau. Tidak hanya menerima ilmu dari para guru besar, Imam Al-Bukhari juga menjadi guru dari banyak hadis yang terkenal. Di antara murid-muridnya yaitu Syekh Abu Zahra dan seorang ulama yang sudah memencar dan mengajar hadis-hadis yang diajarkan oleh beliau. Nah, hal yang bisa kita ambil dari cerita Imam Al-Bukhari ini adalah ketekunan beliau dalam meriwayatkan hadis. Bahkan diceritakan bahwa sebelum beliau menuliskan atau mensahihkan suatu hadis, beliau sholat 2 rakaat dulu
untuk memastikan dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain orang yang sangat berhati-hati, Imam Bukhari ini juga sangat tekun. Dia juga menghafal kitab-kitab yang diberikan oleh gurunya lebih cepat daripada teman-temannya yang menulis. Ini membuktikan ketekunan Imam Bukhari dalam menghafal dan kemampuannya yang tidak bisa diragukan lagi. Saya pikir sekian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya ambil dari kisah ini, sudah saya sebutkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.